Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Dan kita masuk ke part 5 ya, dimana latihan soal mengenai sistem gerak benda. Baik, jangan lupa subscribe channel ini, like kalau kamu suka, komen kalau kamu butuh mendiskusikan sesuatu, dan share kalau kamu kira bermanfaat buat teman kamu. Oke, soal nomor 33. Soal di part 5. Gerak benda berikut yang terjadi karena pengaruh gravitasi. Ya, gravitasi itu apa sih? Gaya gravitasi itu adalah gaya yang disebabkan oleh tarikan dari pusat massa suatu planet ya, pusat massa suatu planet. Berarti dia akan selalu masuk ke dalam planet tersebut karena kita di bumi ya. Karena kita di bumi berarti gravitasi bumi adanya. Ya, yang mana nih yang kaitannya sama gravitasi nih? Oke, kalau kita lihat ada yang A, dia ada apa ini? Kelapa ya, kelapa jatuh dari pohon. Oke, betul ya, dia ya. Kalau yang B ini apa sih ini? Ini adalah gaya listrik ya, gaya listrik. Kalau yang nomor 2 ini apa sih? Ini orang naik mobil ya, naik mobil biasa. Berarti dia kaitannya bukan gravitasi, dia cuma kayak tarikan dorongan biasa ya. Ada gaya gesek mungkin ya, gaya gesek. Kalau yang nomor D ini apa ini? Menendang, berarti ada gaya apa ini? Gaya otot. Berarti jawaban untuk gaya gravitasi itu yang A ya, kelapa jatuh bebas. Kita lanjut nomor selanjutnya. Gaya yang bekerja pada suatu benda menyebabkan benda berpindah tempat kedudukan apabila A. Gaya yang bekerja lebih kecil daripada gaya geseknya. Oke. B. Gaya yang bekerja lebih besar daripada gaya geseknya. C. Gaya yang bekerja sama dengan gaya geseknya. D. Gaya yang bekerja tidak dipengaruhi gaya gesek. Ya, gaya itu dia bisa berpindah kalau apa? Dia itu lebih dari gaya geseknya. FG. F force ya, force. FG itu gaya gesek ya. FG itu adalah friction ya. Friction atau gaya geseknya. Nah, dia biar bisa berpindah itu gaya yang bekerja harus lebih besar daripada gaya geseknya. Misalkan kamu mendorong mobil ya. Kamu harus memberikan gaya yang lebih besar daripada gaya gesek yang terjadi dari ban terhadap jalannya. Seperti itu. Agar apa? Mobil bisa berpindah. Dan seterusnya. Jadi nomor 34 jawabannya adalah yang B. 35. Gaya yang termasuk tak sentuh. Kita nggak usah nyentuh ya. Untuk memindahkan suatu benda atau yang lainnya lah. Pokoknya gaya yang tidak harus menyentuh itu adalah yang gaya magnet, gaya listrik ya. Ini adalah yang nomor 3 dan juga 4 ya. Jadi jawabannya yang apa? Yang 3 dan 4 adalah yang D. Oke ya, 3 dan 4 D. Kita lanjut soal selanjutnya. Perhatikan gambar berikut resultan gaya atau apa itu resultan gaya? Resultan gaya adalah total gaya yang bekerja ya. Total gaya yang bekerja berapa ini? Total gaya yang bekerja berapa ini? Kalau kita hitung ya, nilainya adalah 300 dikurangi 100. Berapa nilainya? 300 kurangi 100 berarti nilainya berapa? 200. Arahnya kemana nih? Ke yang lebih gede nih ya. Ke lebih gede berarti ke 200 ke kiri. 200 Newton ke kiri. Ini adalah materi tentang resultan gaya, di mana yaitu tentang penjumlahan dan pengurangan. Kita lanjut soal selanjutnya. Nomor 37. Apabila gaya 6 Newton digambarkan dengan anak panah sebesar 3 cm, maka anak panah sepanjang 15 cm menggambarkan gaya berapa? Oke, berarti di sini ada diketahui F yang pertama dibandingkan dengan F yang kedua sama dengan X ya, X yang pertama dibandingkan dengan X yang kedua. Ini adalah materi perbandingan ya. F1-nya adalah 6 Newton. Kita masukkan 6 Newton. F2-nya yang ditanyakan gayanya F2. Lalu X1-nya yang kaitannya sama 6 Newton kan 3 cm ya. Berarti ini kita tulis 3. X2-nya 15. Lalu kita apa ini?
Kita coret-coret ya. 5 di sini 1. Lalu kita kalikan silang. Maka 6 kali 5 berapa? 6 kali 5 sama dengan F2 dikali 1. Berarti F2. 6 kali 5, 30. Satuannya adalah Newton. Sama dengan F2. Berarti jawabannya adalah yang C. Ya gampang ya. Jadi ini adalah pakai perbandingan. Kalau kalian bisa menalar gitu kan, 6 Newton aja 3 cm. Maka kalau 15 cm itu berapa Newton? Tinggal 3 kali berapa jadinya 15? Ya dikali 5. Berarti 6 kali 5 hasilnya adalah 30 Newton. Itu adalah cara logika yang bisa kalian gunakan kalau menghitung di pilihan ganda ya. Silakan gunakan cara yang paling mudah menurut kalian. Oke. Kita lanjut soal nomor 38. Kita masuk ke soal yang nomor 38. Dua gaya bekerja pada balok bermassa berikut ya. Balok yang mengalami resultan gaya terbesar. Resultan gaya adalah total gaya yang bekerja. Nah, sekarang kita hitung yang A. Ya, 7 Newton ke kanan dan berlawanan arah ke kiri ada 15 Newton. 7 min 15 berarti min 8 Newton. Arahnya kemana? Minus ke kiri. Oke, yang B. 5 Newton sama 7 Newton. Yang ke kanan adalah 7 Newton. Yang ke kiri adalah 5 Newton. Berarti resultan gayanya berapa? 7 kurang 5 berapa? Iya, 2 Newton. Yang C. Ke kanan 16, ke kiri 20. Berarti berapa totalnya? Minus 4 Newton. Yang D. Ya, 25 ke kanan, 9 ke kiri. 25 kurangi 9 nilainya 16 Newton. Berarti yang resultan gayanya paling besar adalah yang D ya. Yang D. Ya, resultan gaya yang terbesar itu kita tidak perlu memperhatikan plus minusnya ya. Di sini kita memperhatikan angkanya aja karena total gaya yang bekerja. Minus di sini menandakan bahwasanya arahnya berlawanan atau di poin ini arahnya ke kiri. Kita lanjut. Soal nomor 39. Pernyataan yang benar mengenai gaya seimbang ya. Gaya seimbang. Apa ini ya? Gaya bisa terjadi, dia seimbang itu ketika apa ya? Gaya seimbang itu adalah ketika dua gaya tersebut memiliki resultan yang sama dengan 0 ya. Dan ini biasanya arahnya berlawanan. Lalu, dan bisa juga besarnya dua gaya sama besar kalau dia hanya dua gaya. Nah, kalau misalkan dia banyak gaya ya, berarti ketika dia ditotal gitu kan, nanti ke kanannya sama ke kirinya itu sama besar. Ya, jadi jawabannya adalah yang 1, 2, dan 3. Ini maksudnya total gaya ya. Total gaya yang bekerja itu di gaya seimbang itu 0. Soal nomor 40. Dua orang mendorong meja bersama-sama ke arah utara ya. Oke, utara tuh mana? Ke atas ya. Ya, jadi ada dua orang. Masing-masing itu bekerjanya 250 Newton. Berarti kalau dua orang berapa? 250 ditambah 250. Berapa nilainya? 500 Newton. Kemana? Ke utara. Kenapa kok dia ditambah tidak dikurang? Karena dia mendorongnya bersama-sama ke arah utara. Oke, itu dulu pembahasan materi kita mengenai gerak benda. Ini sampai di part 5, kita lanjutkan ke part selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, kemudian komen kalau kamu ingin berdiskusi, like kalau kamu suka, dan share kalau kamu ngerasa ini bermanfaat buat temanmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.